Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baru pertama kali ya di sini saya Bu Siti Hania memperkenalkan diri untuk memberikan materi mengenai mata kuliah IDK 2. Di sini kita akan membahas mengenai overview diabetes mellitus. Jadi kita akan membahas tentang apa itu keseimbangan insulin, kemudian gejala DM, penyebab DM, diabetes mellitus pada manusia, pembagian DM, dan cara mengatasinya. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk terus memantau pembelajaran online di saat wabah corona, di saat seperti ini. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, selalu berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam menjalani aktivitas. Marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mengetahui bagaimana proses diabetes mellitus itu terjadi, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana fungsi kerja tubuh normal ketika tubuh kita tanpa mengalami diabetes. Dalam kondisi normal, insulin dengan glukosa ini saling bekerja sama atau berinteraksi, di mana fungsi insulin adalah membantu glukosa untuk bisa memasuki sel di dalam tubuh. Jadi dengan adanya keseimbangan insulin, maka gula-gula yang ada di dalam tubuh kita akan bisa masuk ke dalam sel sehingga fungsi kerja akan normal. Oke, setelah mengetahui fungsi kerja insulin, kita akan mengetahui bagaimana yang terjadi dengan penyakit diabetes yang terjadi pada manusia. Ada dua jenis diabetes yang bisa kita pahami di sini, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Seperti fungsi kerja insulin yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa dengan tidak adanya insulin yang terjadi pada diabetes tipe 1, maka otomatis gula tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Anda bisa bayangkan jika gula tidak bisa masuk ke dalam sel, apa yang akan terjadi? Penyembuhan luka tidak akan bisa optimal, kemudian tenaga juga akan melemah. Oke, bagaimana dengan diabetes mellitus tipe 2? Diabetes tipe 2, DM tipe 2 ini terjadi bukan karena tidak ada insulin, tetapi jumlah insulin yang ada tidak bisa atau tidak adekuat untuk membuka pintu sel, sehingga apa yang terjadi? Gula pun tidak bisa masuk ke dalam sel atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sel. Nah, akan sama yang terjadi pada tubuh manusia tersebut. Nah, sekarang kita akan memahami tentang fungsi insulin itu sendiri. Fungsi insulin adalah sebagai anabolik utama, di mana transport transmembran glukosa dan asam amino ini terjadi berkat kerja dari insulin tadi. Fungsi insulin yang ketiga yaitu untuk pembentukan glikogen dalam hati dan otot skelet, perubahan glukosa menjadi trigliserida atau membantu mengubah gula menjadi trigliserid, mensintesa asam nuklear dan sintesa protein. Penyakit DM terjadi karena kelainan kronik yang terjadi pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi sebenarnya DM itu tidak terjadi secara serta-merta, namun merupakan proses yang terjadi sejak lama, di mana keseimbangan insulin dengan glukosa tadi menjadi tidak ada. Gambaran khas pada DM yang terjadi adalah tubuh karena sekresi respon insulin tadi menurun, maka gangguan penggunaan karbohidrat pun menjadi berkurang, sehingga yang terjadi adalah kadar glukosa dalam darah menjadi meningkat karena glukosa tidak bisa dimasukkan ke dalam sel, maka terjadi penumpukan di dalam aliran darah. Ini terjadi karena respon dari melemahnya kerja insulin atau tidak adanya insulin tadi. Sekarang kita akan membahas mengenai diabetes mellitus, tipe-tipe diabetes mellitus. Yang pertama yang sudah kita bahas tadi, tidak adanya insulin, ini biasanya terjadi pada penderita yang mengalami DM itu di usia muda. Yang kedua,
bisa menimbulkan kecenderungan terjadinya ketosis atau pengubahan menjadi zat keton. Yang kedua, protein menjadi keton, kemudian sering dikenal dengan diabetes rapuh. Sedangkan DM tipe 2 atau tidak tersedianya insulin yang maksimal tadi terjadi biasanya karena obesitas yang terjadi pada usia dewasa, pola hidup yang terjadi pada diabetes yang matur, dan kebal ketosis. Oke, diabetes yang selanjutnya, jenis diabetes yang selanjutnya adalah TGT atau toleransi glukosa terganggu. Di sini bisa terjadi di mana DM yang terjadi pada tubuh manusia itu timbul tanpa gejala. Jadi walaupun ada peningkatan jumlah glukosa dalam darah tapi tidak menimbulkan gejala. Yang selanjutnya TGT ini bisa disebabkan karena zat kimia dan bersifat laten. Selanjutnya tipe diabetes yang ketiga yaitu diabetes gestasional, di mana intoleransi glukosa terjadi selama kehamilan. Ya, jadi ibu hamil mengalami resistensi insulin biasanya disebabkan karena faktor kompleks metabolisme dan hormon yang terlibat. Jadi hormon glukagon dan sel beta Langerhans-nya yang terganggu. Ini hanya terjadi selama fase kehamilan. Jika terjadi pada kehamilan biasanya selama 5 atau 10 tahun setelah melahirkan, maka wanita tersebut yang mengalami diabetes gestasional akan cenderung mengalami DM setelahnya. Oke, apa sih yang bisa menyebabkan DM tadi? Di sini dilihat dari faktor diabetogenik atau faktor lingkungan. Faktor yang pertama di mana orang yang mengalami obesitas 80% bisa menyebabkan diabetes tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus. 60% biasanya cenderung mengalami berat badan yang berlebih, sehingga beberapa orang diantaranya mengalami bentuk intoleransi karbohidrat. Hal ini bisa diatasi dengan cara menurunkan berat badan. Dengan penurunan berat badan, maka metabolisme karbohidrat akan terganggu. Ini ibaratnya seperti ini. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita itu mengalami obesitas, otomatis jumlah sel yang harus dipasok glukosanya akan lebih banyak dibandingkan berat badan normal. Maka walaupun terdapat insulin yang ada, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan yang harus dipasok. Itulah mengapa pada obesitas cenderung akan mengalami diabetes. Pada kehamilan, keadaan ini dihubungkan dengan peningkatan resistensi insulin. Jadi insulinnya resisten terhadap glukosa. Keadaan ini akan kembali normal setelah persalinan, dan semakin sering hamil maka kecenderungan menderita DM akan lebih tinggi. Jadi jumlah paritas harus dibatasi pada orang yang membakat mengalami DM gestasional. Apa sih penyebab DM, terutama NIDDM? Biasanya penyebabnya adalah semua bentuk stres. Stres dalam hal ini bukan stres psikologis saja, tetapi stres fisik juga bisa disebabkan karena trauma, adanya infeksi yang lama, kebutuhan oksigen yang meningkat sedangkan pasukannya berkurang atau lebih dikenal dengan hipoksia, hipertermia yang terlalu lama, jadi pada penyakit tertentu yang menyebabkan dia irama sirkadianya terutama suhu tubuhnya tidak teratur selama proses yang lama, ini bisa menyebabkan DM. Keadaan tersebut akan menjatuhkan DM yang bersifat keturunan. Fenomena klinik yang harus kita pahami adalah kebutuhan insulin meningkat pada saat stres, ya, terutama pada infeksi. Pada keadaan ini, pelepasan ketokalamin mengakibatkan glikogenolysis, dan lipolisis atau pemecahan glikogen, asam lemak tadi, dan lipid, ya, yang menyebabkan beban sel beta pankreas meningkat. Asam lemak bebas bersifat antagonis insulin. Jadi asam lemak bebasnya tadi tidak bisa cocok dengan insulin yang ada, sehingga ini bisa menyebabkan DM. Patogenesis, metabolisme insulin normal. Insulin disintesis oleh sel beta pankreas. Jadi di dalam pankreas itu ada sel beta yang
memproduksi insulin. Kadar glukosa yang naik dalam darah akan menyebabkan pelepasan insulin dalam sel beta pankreas tadi, sel beta di pulau Langerhans. Jika rangsangan ekskresi tetap ada, jadi jika kebutuhan terus meningkat, maka lambat laun dan terjadi terus-menerus, ini menyebabkan sintesa insulin tetap bekerja terus-menerus, sehingga ini akan mengganggu produksi sel beta pankreas. Muncullah kekacauan metabolisme pada diabetes. Timbulnya penyakit disebabkan karena kurangnya insulin secara relatif atau absolut, atau fungsi insulin tidak memadai. Tadi karena dipacu terus-menerus dengan kebutuhan yang meningkat, yang banyak, maka produksi insulin jadi walaupun ada tetapi tidak mencukupi lagi. Sehingga mereka yang menderita sebagai ketidakmampuan memanfaatkan glukosa secara cukup. Karena pengiriman glukosa darah ke jaringan otot dan jaringan lemak akan tergantung terhadap insulin. Hal tersebut akan menimbulkan rangsangan glikogenolisis, yaitu dilepasnya glukosa dari hati sebagai simpanan yang pada keadaan normal dihambat oleh insulin. Jadi sebenarnya di dalam hati kita itu terdapat glukosa di dalam sel hati yang pada kondisi normal itu disimpan dan akan dihambat produksinya oleh insulin. Tetapi dalam kondisi tadi berlebihan beban sel beta Langerhans itu berlebihan, maka sel hati tersebut dipaksa untuk melepaskan simpanannya untuk memenuhi kebutuhan glukosa dalam darah. Karena insulin sudah tidak bisa menghambat lagi. Sehingga terjadi penumpukan glukosa darah, hiperglikemi, sampai suatu titik di mana ambang reabsorpsi glukosa oleh ginjal dilampaui, sehingga berakibat glukosa lepas dalam urin yang disebut dengan glukosuri. Oleh penyebab keadaan tadi, maka sumber utama energi karena sudah tidak tercukupi dialihkan menjadi pemecahan asam lemak dalam hati yang akan dioksidasi menjadi benda keton. Ya, jadi pemecahan asam lemak tadi akan diubah menjadi benda keton. Protein juga akan dipecah dari makanan dan jaringan, terpaksa akan dipakai dalam bentuk glikoneogenesis. Jadi pemecahan glukosa dari bentuk protein disimpan dulu di hati lalu dikeluarkan sebagai glukosa. Nah, setelah kita belajar tentang patofisiologi sel beta Langerhans, kemudian sudah belajar tentang pemecahan asam lemak dan protein, maka kita akan mengetahui penyebab langsung dari DM. Penyebab tadi yang sudah seperti kita bahas, kelainannya disebabkan oleh sel beta Langerhans, kelainan plasma, yaitu beredarnya antibodi anti-insulin, kelainan kerja insulin pada sel sasaran, kan bisa menyebabkan penurunnya kadar reseptor insulin atau kegagalan pengikatan insulin. Setelah kita memahami patofis tadi, bagaimana proses yang terjadi dalam tubuh seseorang, perubahan anatomis yang terjadi adalah yang pertama, penebalan membran basal dan angiopati. Di sini, karena pembuluh darah menjadi menebal, yaitu mikrovaskuler, pada pembuluh darah yang kecil terjadi biasanya pada pembuluh darah di bawah kulit, di otot skeletal, di pembuluh darah di retina, dan media ginjal. Sedangkan yang bersifat non-vaskuler, ya, di sini penebalan terjadi di tubulus ginjal, kapsula Bowman di dalam ginjal, saraf perifer dan plasenta. Ini terjadi pada wanita. Ya, lapisan basal tiap jaringan bertambah lebar dan diganti oleh lapisan hialin yang komposisinya terjadi jaringan kolagen. Lapisan basal akan menebal dan menyempitkan lumen kapiler pembuluh darah. Akibat penebalan dari mikrovaskuler tadi, sehingga menyebabkan lumen pembuluh darah tadi menjadi menyempit, keadaannya disebut mikroangiopati. Bagaimana yang terjadi dengan organ pankreas? Sebenarnya organ pankreas tidak banyak berubah karena jarang memiliki nilai-nilai diagnostik. Hal ini menyebabkan perubahan khusus yang sering berhubungan dengan insulin dependent diabetes mellitus dibandingkan dengan NIDDM. Apa yang terjadi terhadap perubahan pankreas? Silahkan dilihat di sini. Ukuran dan jumlah pulau Langerhans berkurang, peningkatan jumlah dan ukuran pulau. Di pulau Langerhans adalah tempat produksi sel beta Langerhans tadi ya, pankreas. Sehingga ukuran dan jumlahnya menjadi berkurang, peningkatan jumlah dan ukuran menjadi berkurang, meningkat. Sel beta pankreas menjadi degranulasi, menyempit, penumpukan glikogen dalam sel beta, dan lain sebagainya.
Ini sudah kita bahas tadi ya, di mana sistem pembuluh darah pada penyakit DM pada dalam 10-15 tahun kebanyakan akan menimbulkan kelainan vaskuler. Aorta dan arteri yang semula ukurannya besar mengalami percepatan arteriosklerosis atau terjadi penyempitan yang berat, infak miokardium, gangren, dan yang paling berat adalah terjadinya kerusakan pembuluh darah arteri pada glomerulus, ginjal, dan sirkulasi mikro. Kenapa seseorang bisa menyebabkan arteriosklerosis? Terjadi dasar percepatan di sini, di mana sepertiga penderita non-insulin dependen dan setengah penderita IDDM terjadi kelainan lemak atau terjadi penumpukan kadar lemak dalam darah sehingga kadar HDL menjadi lebih tinggi. Membran hialin juga meningkat yang menebalkan dinding arteri dan sering dihubungkan dengan hipertensi. Makanya pada penyakit DM komplikasinya adalah ginjal dan hipertensi. Nah, bagaimana dengan mikroangiopati yang terjadi di mata? Ini terjadi pada DM yang lama. Ini bisa menyebabkan kebutaan di mana pembuluh darah yang di mata menjadi menyempit sehingga aliran darah yang harusnya ke retina menjadi berkurang, maka fungsi dari organ mata lambat laun berkurang sehingga lambat laun bisa menyebabkan kebutaan. Ini sekarang kita akan bahas tentang diabetes tipe 2 di mana tidak terdapat ketergantungan terhadap insulin. Biasanya karena sekresi insulin yang lambat, maka jaringan perifer tidak memberikan respon terhadap insulin sehingga kerusakan insulin tidak parah. Biasanya disebabkan karena obesitas tadi dan akibat resistensi insulin. Ini sudah saya jelaskan di depan ya. Ini gangguan sistem saraf pada DM terjadi akibat mikroangiopati vaskuler di sekitar saraf. Jadi kalau terjadi mikroangiopati pada saraf, maka ini akan menyebabkan saraf sentral dan perifernya menjadi terganggu. Bentuk kelainannya adalah neuropati perifer, biasanya di tungkai bawah karena yang lebih kecil pembuluh darahnya. Ini akan mengganggu fungsi motorik dan sensorik, terutama sensorik, di mana orang yang terjadinya DM, fungsi saraf di dalam sensoriknya terhadap sensor panas, sensor nyeri menjadi berkurang sehingga kalau terjadi luka pada pasien DM yang sudah mengalami mikroangiopati pada sel saraf di bagian tungkai, dia akan tidak bisa merespon terhadap fungsi menghindar sehingga yang terjadi adalah luka yang tidak disadari karena produksi glukosa di dalam sel menurun sehingga proses penyembuhan luka juga akan terganggu. Yang terjadi adalah kalau terjadi luka maka akan sulit sembuh. Ini organ lain yang akan terjadi adalah vakuol glikogen di hati, degenerasi otot corak mikroangiopati yang biasanya terjadinya degenerasi saraf motorik, infeksi kulit, xanthoma diabetikum atau penumpukan lemak di bawah kulit, dan nekrobiosis lipoidisa diabetikum. Komplikasi DM-nya terjadi DM berlangsung lama, apabila tidak terkontrol maka butuh terapi makanan. Ada dua segi utama DM, yaitu gangguan metabolik dan vaskular. Ini yang sudah saya ceritakan tadi, ada diabetik retinopati, hipoglikemi, menyebabkan tanda sering lapar, sering pipis, buang air kecil, ya, dan hiperglikemi. Ini yang terjadi pada diabetik kardiomiopati, di mana fungsi jantung juga terganggu karena penyempitan pembuluh darah di jantung. Ini diabetik nefropati atau di ginjal, gangguan ginjal karena penyempitan pembuluh darah di ginjal, diabetik neuropati pada neuron atau saraf, dan retinopati pada mata yang menyebabkan buta. Gejala paling khas pada diabetes mellitus adalah poliuri, banyak kencing, polidipsi, sering lapar, dan polifagi, atau ingin selalu minum. Sering makan, sering lapar, sering minum, dan sering berkencing. Hiperglikemi menyebabkan glikosuri, haus yang terjadi menjadi polidipsi. Pada penderita DM lama akan terjadi arteriosklerosis yang menyebabkan miokard infark, pembuluh darah pecah, gangren bagian tungkai, dan gagal ginjal.
bisa menyebabkan sindrom Kimmel-Wilson, di mana terjadi gabungan antara penyakit DM, hipertensi, dan ODEM. Ini pada komplikasi diabetes yang sudah semakin lama, gangguan penglihatan, dan semua bentuk gangguan saraf motor ataupun sensorik. Ini gambarnya. Bahaya pada DM sangat rentan terhadap penyakit infeksi. Ini komplikasinya bisa menyebabkan TBC, pneumonia, pielonefritis. Penyebabnya karena gangguan fungsi leukosit dan perbekalan darah yang jelek. Hati-hati bila infeksi tidak berarti di ujung jari kaki karena bisa menyebabkan gangren dan menyebabkan kematian. Jangka waktu hidup penderita DM lebih pendek, 7-9 tahun, dan penderita insulin dependent diabetes lebih pendek umurnya daripada NIDDM. Jadi yang terjadi pada usia muda akan lebih pendek hidupnya dibandingkan dengan NIDDM yang terjadi karena proses menuanya seseorang atau degeneratif. Penyebab terpenting dari DM adalah myocard infarct, gagal ginjal, penyakit vaskuler otak, penyakit infeksi, dan penyakit arteriosklerosis yang lainnya. Pengobatan praktis yang paling mudah dilakukan untuk memperlama proses kehidupan seorang, jika disebabkan karena gangguan Pulau Langerhans, maka yang bisa dilakukan adalah transplantasi sel beta Langerhans di Pulau Langerhans. Sedangkan untuk pencegahannya, penurunan berat badan, menurunkan kadar glukosa, pemeriksaan laboratorium, serta pengobatannya adalah terapi terkontrol, makanan yang rendah glukosa, dan hindari komplikasi. Oke, untuk sindrom Kimmel-Wilson tadi, di mana DM, hipertensi, dan ODEM, maka pengobatannya adalah 3M, memperpanjang usia hidupnya dengan diet yang teratur, olahraga, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan insulin injek, di mana dosis dan kebutuhannya disesuaikan dengan kadar insulin dalam darah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan baca-baca lagi tentang diabetes mellitus. Kita akan belajar lagi ini di sistem KMB nanti, medical bedah. Ini hanya menjadi dasar Anda untuk memahami apa itu DM. Tetap semangat, dalam kondisi apapun kita harus belajar. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.